Oke, baik. Kali ini kita kembali lagi membahas materi matematika. Ya. Kali ini saya akan coba untuk menginformasikan atau memberitahukan tentang materi pembulatan dan penaksiran. Nah, materi ini adanya di kelas 4 dan di kelas 5. Cuman untuk pengenalan awal ini adanya di kelas 4. Nah, pembulatan dan penaksiran. Ya. Pembulatan dan penaksiran ini itu untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan, teman-teman ya. Jadi misalnya untuk pembulatan sendiri, jadi awalnya kita akan belajar tentang pembulatan, nanti akan saya jelaskan tentang penaksiran. Jadi pembulatan itu adalah memperkirakan ya, membulatkan sebuah angka menjadi bilangan bulat ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan proses perhitungan. Nah, contoh ya, jika saya punya angka ya, angkanya 83. Nah, 83 ini akan dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Perlu kita ketahui bahwa 3 itu adalah nilai tempatnya satuan dan 8 itu adalah nilai tempatnya puluhan ya kan. Berarti 83 akan saya bulatkan ke puluhan terdekat ya. Jadi 83 ini akan saya bulatkan pembulatan ke puluhan terdekat ya, ke puluhan terdekat. Di sini ada kata kuncinya ya, ke puluhan terdekat. Kalau diminta ke puluhan terdekat berarti kita fokusnya ke nilai tempat satuan, teman-teman. Ya. Nah, supaya mempermudah kalian untuk memahami pembulatan itu sendiri, saya akan buatkan sebuah garis bilangan ya. Kalau saya buatkan di sini ada 80, di sini ada 81, 82, 83 ya, 84 dan seterusnya ya, sampai jauh di sini anggaplah sini 90 ya. Jadi ya ada di antaranya 85, 86, 87, 88, 89 sampai 90. Ini anggaplah berjarak jauh ya, teman-teman ya. Nah, 83 itu letaknya di sini nih ya. Di sini di letaknya. Nah, saya buat tanda silang lah di sini 83. Nah, 83 ini kalau kita lihat jaraknya apakah lebih dekat ke 80 atau lebih dekat ke 90. Sementara 90 dia melewati 85, 86, 87, 88, 89 baru 90. Sementara kalau dia ke 80 dia hanya melewatin 82, 81, 80, nyampe deh. Nah, jadi kalau 83 kita bulatkan ya, ini tandanya diperkirakan, dia kita bulatkan jadinya 80 karena dia lebih dekat ke 80. Oke, itu contoh pertama, teman-teman. Nah, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ini contoh pertama ya. Nah, contoh yang kedua misalnya, jika angka saya 77. Nah, 77 ini sama, bulatkan ke puluhan terdekat ya. Jadi kita buat garis bilangan nih. Misalnya kita buatkan garis bilangan ya. Di sini ada 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan terakhir 80. Nah, 77 ada di sini nih, 77 ya. Nah, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, dia harus berubah jadi puluhan. Puluhannya itu 70 atau 80 pilihannya. Nah, kalau kita lihat dari jarak, 77 ini ternyata lebih dekat ke 80 ya, ke puluhan selanjutnya, ketimbang dia harus ke puluhan sebelumnya kan, yang 70. Berarti 77 ini kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat dia menjadi 80. Oke. Kayak gitu. Jadi kan antara puluhannya itu antara 70 dengan 80. Nah,
Jadi dia pilihannya ke puluhan sebelumnya atau ke puluhan selanjutnya. Nah, sementara jaraknya ke puluhan selanjutnya itu lebih dekat ketimbang ke puluhan sebelumnya. Maka 77 kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat jadinya 80. Contoh terakhir nih. Ya, misalnya saya punya angka 45 ya. Nih, kita buatkan garis bilangan ya teman-teman ya. Mulai dari 40 ya, ada 41, 42, 43, 44, 45, 46 ya, 47, 48, 49 dan terakhir 50. Nah, 45 kalau kita lihat berada di sini nih. Sepertinya kayak di tengah-tengah ya. Kita mau ke 40 kah atau ke 50 kah ya? Apakah dia akan ke puluhan selanjutnya ataukah dia akan ke puluhan sebelumnya? Kalau kita lihat jarak kita hitung ya, dari 45 ke 50, 1 2 3 4 5 ya. Terus kalau dia mundur ke belakang 1 2 3 4 5, sama-sama 5 nih jaraknya. Nah, kalau dia berada di tengah-tengah kayak gini teman-teman, itu diarahkan ke puluhan selanjutnya. Ini jadinya diarahkan ke puluhan selanjutnya, yaitu 50 ya. Jadi teman-teman, dari ketiga contoh ini bisa kita simpulkan ya, bahwa angka 1, 2, 3, 4 ya, kemudian angka 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini adalah kenapa saya beri warna hitam dan beri warna merah? Ini untuk mempertegas saja. Jadi untuk puluhan terdekat ya, jika kita minta ke pembulatan puluhan terdekat, maka lihat satuannya ya. Lihat satuan. Lihat satuannya ya. Maka lihat satuannya. Kalau puluhan terdekat, lihat satuannya. Nah, satuannya ini kalau dia yang berwarna hitam, ini 1 2 3 4, maka puluhannya ke sebelumnya ya, puluhan sebelumnya. Jika satuannya yang berwarna merah ini 5 6 7 8 9, maka puluhannya ke selanjutnya. Jadi puluhannya selanjutnya ya. Jadi kalau puluhan terdekat lihat satuan ya. Kalau misalnya diminta ratusan terdekat, misalnya pembulatan ratusan terdekat ya, maka yang dilihat adalah nilai tempat sebelumnya, yaitu puluhan. Nah sama nih, kalau puluhannya angkanya 1 2 3 4, maka dia ke ratusan sebelumnya. Jika puluhannya 5 6 7 8 9, maka ke ratusan selanjutnya. Contoh, kalau puluhan kan tadi udah nih, contoh yang ratusan nih. Misalnya 123, kita mau bulatkan ke ratusan terdekat, maka kita lihat puluhan. Ini satuan ya, 2 ini puluhan ya, berarti yang kita lihat puluhannya 2 itu ternyata angka yang di sini ya, termasuk kelompok yang hitam. Berarti ini ke ratusan terdekatnya yang sebelumnya, yaitu 100 ya. Contoh lagi yang terakhir, kalau misalnya angkanya 273 ya, ke ratusan terdekat, maka kita lihat puluhan. Puluhan ini 70-nya ya, 7 itu berada di kelompok yang merah, berarti kita lanjut ke ratusan selanjutnya. Habis 200 berapa selanjutnya? 300 ya. Gitu ya teman-teman. Sama aja kalau misalnya yang di tengah, misalnya 355, berarti 5 itu berada di kelompok merah, berarti dia ratusan selanjutnya. Setelah 300 berarti ada 400. Oke. Itu untuk pembulatan. Nah, semoga teman-teman memahami. Nah, untuk yang terakhir, penaksiran, ini lebih gampang lagi sebetulnya, karena kita sudah paham pembulatan. Kalau penaksiran lebih kepada operasi hitungnya. Misal contoh ke-7 ya, langsung saya berikan contoh aja.
15 ditambah 23 sama dengan. Nah, ini kita mau bulatkan ke puluhan terdekat. Kalau 15 kita bulatkan jadinya 20. Kalau 23 kita bulatkan jadinya 20 juga. Kenapa? 15 jadi 20 kan 5. Kalau pembulatan puluhan lihat satuan. 5 kelompok merah. Berarti dia ke puluhan selanjutnya. Jadi 20. Kalau 23 satuannya 3. 3 berada di kelompok hitam. Nah, kelompok hitam berarti ke puluhan sebelumnya, berarti 20. Jadinya ini kira-kira 40 ya. Kayak gitu. Contoh yang lain misalnya ke ratusan terdekat. Ya, ratusan terdekat nih. Misalnya pembulatan ratusan terdekat. 215 ya ditambah 176 ya. Dengan berapa nih? Nah, 215 berarti puluhannya 1 berada di kelompok hitam, berarti dia di ratusan sebelumnya 200. Ditambah 176 puluhannya 7, oh berada di kelompok merah ya. Kelompok merah berarti ke ratusan selanjutnya 200. Jadi ini kurang lebih kira-kira 400. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa kalian memahami pembulatan dan penaksiran. Ingat kelompok hitam dan kelompok merah ya, yang saya udah jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya tentang materi pembelajaran matematika yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.